Halo, selamat datang. Nikmatilah cerita ini, jangan lupa berlangganan, dan nyalakan notifikasi. Matthew tahu bahwa perjalanan ke Gurun Atacama akan menjadi sebuah tantangan fisik dan mental. Proyek yang ia kerjakan adalah salah satu yang paling ambisius di Institut Astrofisika Eldridge. Ia telah menghabiskan berbulan-bulan menyesuaikan perhitungan, memperbaiki diagram listrik, dan bertukar pikiran dengan para peneliti teoretis. Namun, kini tiba saatnya untuk mewujudkan semua itu di bawah langit yang seolah diciptakan khusus untuk pengamatan matahari. Gurun itu menawarkan apa yang dibutuhkan para peneliti. Langit jernih, tanpa kelembapan, dan tanpa hiruk-pikuk, tempat di mana waktu terasa begitu lambat. Itu adalah latar yang sempurna untuk menangkap osilasi frekuensi rendah matahari. Untuk itu, ia harus merakit, mengkalibrasi, dan mengoperasikan instrumen dengan presisi setipis milimeter. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau gangguan. Selama beberapa hari pertama, Matthew nyaris tidak bisa tidur nyenyak. Tubuhnya beradaptasi dengan kondisi kering dan gersang, tetapi pikirannya tetap terfokus. Setiap komponen yang ia pasang, setiap titik data yang ia pantau, membawa tim selangkah lebih dekat menuju keberhasilan ilmiah. Meskipun ia sendirian di pangkalan teknis, ia tetap berhubungan dengan para peneliti melalui panggilan telepon sesekali. Sinyal internet sangat lemah, jadi pesan teks menjadi saluran komunikasi utama, terutama dengan istrinya, Linda. Jawaban Linda selalu singkat. Terkadang Matthew mengirim foto langit, komentar singkat tentang kemajuan proyek, atau kalimat penuh cinta, dan Linda hanya membalas dengan emoji, kata keren, atau oke, sayang. Matthew memilih untuk tidak menafsirkan ini sebagai sikap dingin. Mungkin Linda lelah, mungkin harinya sibuk. Ia memaksa dirinya untuk berpikir bahwa semuanya normal, bahwa orang tidak selalu ingin bicara. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa gelisah. Awalnya, ia mengira itu hanya rasa rindu rumah. Kemudian, ia mulai merasakan jenis jarak yang berbeda, yang lebih dalam. Linda memang selalu sedikit hemat kata, tetapi biasanya ia mengirim foto makan malam yang dimasaknya, tanaman yang disiramnya, atau saat berjalan-jalan dengan saudara perempuannya. Kali ini, tidak ada apa-apa, hanya pesan-pesan singkat yang seolah dibalas karena kewajiban. Ketika untuk keempat kalinya Matthew menyebutkan bahwa ia menghitung hari untuk kembali dan betapa ia ingin bertemu dengannya, Linda hanya menjawab, "Kita lihat saja nanti." Matthew membaca ulang kalimat itu beberapa kali, mencoba memahami apakah Linda bersikap sinis, apakah itu hanya cara aneh untuk mengatakan bahwa ia juga merindukannya, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Dengan setiap instalasi baru yang ia selesaikan di Gurun, perasaan aneh menyelimutinya. Seolah-olah ia melakukan segalanya dengan benar di sana, sempurna secara profesional, tetapi gagal di bidang lain yang tidak bisa ia tunjuk. Namun ia menyelesaikan misinya dengan sangat baik. Data mulai terekam seperti yang diharapkan, dan tim merayakannya dari jauh. Tiba waktunya untuk kembali. Ia mengemasi peralatan, memasukkan semuanya ke dalam kotak dengan hati-hati, memeriksa setiap daftar, tetapi dalam keheningan, pikiran lain mendominasi, seperti apa kepulangannya nanti. Saat pesawat mendarat di Boston, Matthew turun membawa tasnya dengan tergesa-gesa, merasakan jantungnya berdebar lebih kencang di setiap langkah. 3 minggu berlalu, dan yang ia inginkan hanyalah melihat Linda lagi. Ketika ia keluar ke area kedatangan, di sanalah Linda, berdiri di samping sebuah pilar, memeluk tasnya sendiri seolah mencoba bersembunyi di baliknya. Wajahnya tampak muram, matanya menghindari tatapan Matthew. Matthew tersenyum, mendekat, dan mencoba memeluknya, tetapi Linda hanya membalas dengan ciuman singkat tanpa emosi. Ia bertanya bagaimana perjalanannya, dan Matthew dengan antusias berbicara tentang keberhasilan proyek. Linda mendengarkan, tetapi tanpa menunjukkan minat, seolah setiap kata Matthew hanyalah kebisingan yang jauh. Tidak ada binar di matanya, tidak ada kegembiraan karena bertemu kembali.
Matthew menyadarinya, tetapi mencoba mengabaikannya. Di dalam mobil, keheningan di antara mereka terasa canggung. Matthew mencoba memulai percakapan, menceritakan beberapa hal sepele tentang teknisi dari Chili, dan Linda hanya mendengarkan sambil memainkan ponselnya, lalu berkata bahwa kepalanya sakit. Matthew menawarkan untuk berhenti membeli obat, tetapi Linda menolak. Mereka tiba di rumah. Matthew membongkar tasnya, mandi lama, makan cepat, dan tidur lebih awal. Masih mencoba percaya bahwa sikap dingin ini hanyalah akibat dari jarak fisik, bahwa kehangatan kebersamaan akan kembali keesokan harinya, bahwa Linda hanya butuh waktu. Lalu pagi pun tiba. Linda bangun, minum kopi dengan cepat, dan meninggalkan rumah, mengatakan ia harus mengurus beberapa urusan pekerjaan. Matthew menawarkan untuk mengantarnya ke mobil, tetapi Linda menolak, berkata ia sudah terlambat. Matthew tinggal sendirian di dapur, menatap cangkir yang masih hangat yang ditinggalkan Linda di atas meja. Seolah-olah kehadiran Linda hanya tertinggal pada benda-benda, pada jejak parfum di udara. Perasaan tidak nyaman menyergap dadanya, tetapi tidak ada waktu untuk memprosesnya. 3 ketukan pintu yang tegas, seolah seseorang perlu didengar segera. Ia melintasi ruangan dan memutar kenop pintu tanpa membayangkan apa yang menantinya di sisi lain. Itu adalah Sarah, tetangga sebelah. Matanya merah dan napasnya terengah-engah, seolah sudah lama menahan tangis. Matthew bahkan belum sempat bertanya apa yang terjadi. Sarah masuk, menutup pintu di belakangnya, dan berkata langsung, "Kamu berhak tahu apa yang mereka sembunyikan darimu." Nadanya bukan gosip. Itu adalah rasa sakit yang dibagi, jenis rasa sakit yang membebani tubuh. Sarah memegang ponsel di tangannya, layar sudah terbuka ke galeri. Tanpa ragu, ia menemukan video itu dan menyerahkannya kepada Matthew. Rekaman dimulai dengan Sarah memasuki rumahnya sendiri diam-diam, kamera sedikit bergetar, seolah tangannya sudah tahu apa yang akan ditemukan. Ia bergerak perlahan melewati ruang tamu, langkahnya hati-hati, berusaha tidak membuat suara. Napasnya tegang, terdengar jelas. Ketika ia mendekati lorong, pintu kamar tidur sedikit terbuka. Ia mendorongnya dengan hati-hati, dan di sanalah pemandangan itu. Linda dan Brandon berbaring di tempat tidur, hanya ditutupi selimut sampai sebatas pinggang. Mereka tertawa, saling membelai, tidak menyadari apa-apa. Sarah berdiri diam selama beberapa detik, merekam tanpa suara, sampai derit papan lantai mengkhianati kehadirannya. Brandon menoleh dan membeku. Mata Linda melebar, ia menarik selimut dengan cepat, mulai berpakaian dengan panik, tersandung pakaiannya sendiri. Brandon mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Linda mengenakan bajunya, mengambil tasnya, dan berlari keluar dengan malu, melintasi halaman belakang kembali ke rumahnya, seolah-olah melarikan diri dari bayangannya sendiri. Rekaman berakhir di sana, hanya menyisakan suara napas Sarah yang semakin cepat. Sarah menjelaskan bahwa ia sudah curiga selama berminggu-minggu. Rutinitas Brandon berubah. Ia mengarang pertemuan yang tidak ada, pulang lebih larut, dan mulai meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Ketika Sarah berkata ia akan menghabiskan 2 hari bersama ibunya, ia merasa itulah saat yang tepat untuk menguji kecurigaannya. Ia berpura-pura bepergian, tetapi bersembunyi di rumah saudara perempuannya, yang berjarak 2 blok. Ia menunggu sampai sore hari, dan diam-diam memasuki rumahnya sendiri. Apa yang dilihatnya mengkonfirmasi segalanya. Mereka berdua bersama, di tempat tidurnya, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Sarah merekam video itu. Sejak saat itu, ia mencoba mencari keberanian untuk memberitahu Matthew. Dan sekarang setelah Matthew kembali, ia tahu ia tidak bisa menyimpannya lebih lama lagi. Matthew menonton video itu sampai selesai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata terpaku, tangan gemetar. Bukan hanya gambar Linda dengan pria lain. Itu adalah kenyataan bahwa Linda melakukannya saat Matthew sedang berdedikasi pada sebuah proyek besar. Saat ia berhari-hari tidak tidur,
memikirkan betapa senangnya bisa pulang. Kontras itu begitu menyakitkan. Ia di belahan dunia lain, percaya pada kekuatan pernikahan, dan Linda di kamar tetangga, menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Ketika video berakhir, Sarah hanya menurunkan ponselnya dan menunggu. Ia tidak meminta maaf untuk siapapun. Ia hanya berdiri di sana, berbagi keheningan. Matthew menarik napas dalam-dalam. Ia perlu menata pikirannya. Ia meminta izin, pergi ke kamar tidur, dan mengunci diri selama beberapa menit. Ia duduk di tepi tempat tidur dan merasa seolah-olah tanah di bawahnya runtuh. Setiap gerak-gerik Linda dalam beberapa hari terakhir kini masuk akal. Ciuman dingin di bandara, keheningan di mobil. Semuanya terhubung. Ia saja yang tidak melihatnya. Ketika ia kembali ke ruang tamu, Sarah masih di sana, berdiri, menghormati waktunya. Matthew berterima kasih padanya, mengatakan ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia bersyukur Sarah telah memberitahunya. Dan Sarah menjawab bahwa Matthew tidak pantas hidup dalam kebohongan. Beberapa jam kemudian, Linda pulang. Ia membuka pintu seperti biasa, tidak menyangka bahwa Matthew sudah tahu. Matthew menatapnya dengan tajam, tetapi tanpa meninggikan suara. Ia bertanya apakah ada yang ingin Linda katakan. Linda membeku, mencoba berpura-pura terkejut, tetapi itu tidak bertahan lama. Ia sadar Matthew sudah tahu. Ia menundukkan pandangannya, duduk di sofa, dan mengaku. Linda bilang, ia terlibat dengan Brandon karena kesepian, bahwa ia tidak tahu cara mengatasi jarak, bahwa ia merasa sendiri. Ia mencoba mencari pembenaran, tetapi tidak ada satupun kata-katanya yang masuk akal bagi Matthew. Matthew mendengarkan seolah-olah ia berada di balik kaca, seolah Linda berbicara dalam bahasa lain. Pada akhirnya, Linda mengatakan ia tahu Sarah akan menceritakan semuanya, dan itulah sebabnya ia murung sejak hari Matthew kembali. Matthew tidak membalas, tidak menuduh. Ia hanya berkata bahwa jika Linda benar-benar merasa malu, ia harus melakukan apa yang benar. Linda mengambil ransel, memasukkan beberapa pakaian, dan pergi sambil berkata, ia akan tinggal di rumah seorang teman. Dan begitulah rumah itu menjadi benar-benar kosong. Keheningan yang tadinya aneh kini masuk akal. Itu adalah keheningan dari sebuah akhir. Dari cinta yang hancur ketika ia berada ribuan mil jauhnya, percaya bahwa saat kembali, ia akan menemukan apa yang telah ia tinggalkan. Tetapi apa yang ia temukan adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Sesuatu yang mengubah segalanya selamanya. Pada hari-hari setelah kepergian Linda, Matthew hidup dalam keheningan yang aneh. Bukan hanya karena tidak ada lagi suara langkah kaki Linda di rumah atau percakapan singkat di penghujung hari. Itu adalah kekosongan dari kepastian. Ia bangun dengan perasaan bimbang. Apakah ia harus merasa marah atau hanya lelah? Ia menghindari menyentuh barang-barang Linda, tetapi jejak kehadirannya masih tersebar di mana-mana. Sebuah sisir di kamar mandi, mantel di rak dekat pintu, cangkir di lemari dengan noda lipstik di bibirnya. Semua itu adalah pengingat visual dari seseorang yang sudah memilih jalan lain, bahkan sebelum benar-benar pergi. Pada hari-hari pertama, ia lebih banyak menghabiskan waktu di halaman, merawat peralatan, memperbaiki hal-hal yang tidak perlu diperbaiki, mencoba memberi bentuk pada kebingungan yang ia bawa di dalam dirinya. Sarah muncul di pintu 2 hari setelah percakapan itu. Ia membawa sepanci lasanya dan berkata, ia pikir Matthew mungkin tidak ingin memasak. Matthew menerimanya, bukan karena ia butuh makanan, tetapi karena ia butuh hubungan manusiawi yang tidak ternoda. Mereka duduk di meja dan makan dalam diam pada awalnya, tetapi segera topik itu muncul secara alami. Mereka berbicara tentang perselingkuhan itu, tentang perasaan mereka. Sarah berkata kecurigaannya dimulai ketika Brandon mulai lebih sering meninggalkan rumah, selalu dengan alasan yang dibuat-buat. Suatu Sabtu malam, Brandon bilang akan bertemu teman kuliah. Ketika Sarah menelepon untuk memeriksa di mana dia, ia mendengar musik di latar belakang dan tawa seorang wanita.
Ia tidak bereaksi saat itu, tetapi sesuatu di dalam dirinya berubah. Matthew mendengarkan dan mengenali dirinya dalam kata-kata Sarah. Ia juga mencoba membenarkan sikap dingin Linda. Tatapan jauhnya, jawaban singkatnya. Ia mengira Linda lelah, sibuk dengan pekerjaan. Tidak pernah terpikir bahwa Linda sedang memberikan dirinya kepada pria lain. Sarah tersenyum sedih dan berkata bagian tersulit bukanlah akhir dari pernikahan, tetapi perasaan telah menjadi orang bodoh. Mereka berdua tertawa untuk pertama kalinya sejak penemuan itu. Tawa ringan, tetapi syarat dengan rasa sakit. Setelah itu, Sarah mulai muncul lebih sering, membawakan kopi, mengomentari serial yang ia tonton, bertanya apakah Matthew butuh sesuatu dari toko. Matthew membalasnya dengan memperbaiki pintu lemari Sarah, membetulkan pancuran. Gerakan-gerakan kecil, tetapi menciptakan rutinitas baru, kehadiran konstan yang mengisi ruang yang sebelumnya ditempati oleh keheningan. Seiring waktu, kunjungan mereka tidak lagi karena kebutuhan tetapi karena pilihan. Mereka mulai berjalan bersama di sekitar lingkungan pada sore hari. Terkadang mereka berhenti untuk duduk di bangku dan berbicara tentang kehidupan. Dalam salah satu percakapan ini, Sarah bertanya apakah Matthew takut untuk menjalin hubungan lagi. Matthew berpikir sejenak sebelum menjawab, mengatakan bahwa lebih dari rasa takut, ia merasa ragu untuk percaya. Sarah setuju, mengatakan bahwa hati yang terluka berubah menjadi labirin. Mereka berdua saling memahami pada saat itu. Tak satu pun dari mereka mencari romansa baru, tetapi mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Kenyamanan, semacam kedamaian yang datang dari kejujuran. Mereka tahu dari mana mereka berasal, apa yang telah hilang, dan mungkin karena itu, setiap gestur di antara mereka tampak lebih jujur. Perlahan-lahan, mereka mulai mendekat secara alami. Sentuhan di bahu, tawa yang lebih lepas, tatapan yang lebih lama. Sampai suatu malam, setelah percakapan panjang tentang semua yang telah mereka lalui, Matthew memeluknya. Sarah tidak menghindar. Mereka tetap seperti itu untuk beberapa saat, dan dalam pelukan itu, rasa sakit kehilangan ruangnya. Itu bukan momen yang direncanakan, bukan pula tindakan impulsif yang sembrono. Itu adalah keputusan diam-diam antara dua hati yang lelah menanggung beban sendirian. Pada hari-hari berikutnya, rutinitas mereka sudah berbeda. Mereka berbagi tugas, pendapat, gagasan tentang masa depan. Mereka tidak lagi berbicara tentang mantan pasangan mereka. Fokus mereka adalah pada kesempatan baru yang diletakkan kehidupan di antara reruntuhan dua pernikahan yang tampak kokoh, tetapi telah retak sejak lama. Sarah lah yang menyarankan agar mereka menjadwalkan perceraian pada hari yang sama. Ia berkata dengan begitu mereka bisa menutup kedua siklus sekaligus. Matthew menganggap ide itu simbolis, nyaris puitis. Mereka menghubungi pengacara mereka dan menjadwalkan pertemuan dengan selisih beberapa menit di gedung pengadilan yang sama di kota. Dalam perjalanan ke sana, mereka berbicara tentang bagaimana kehidupan memiliki cara yang aneh untuk mengajar. Tak satu pun dari mereka membayangkan akan berada di sana beberapa bulan sebelumnya, tetapi sekarang mereka di sana. Dan terlepas dari segalanya, mereka merasa damai. Mobil berhenti. Mereka turun. Masing-masing memasuki ruangan terpisah, menandatangani surat-surat, dan ketika mereka keluar, mereka tidak lagi menikah dengan siapapun, tetapi mereka adalah sesuatu bagi satu sama lain. Dan itu, pada saat itu, sudah cukup untuk memulai kembali. Matthew meninggalkan ruangan dengan amplop di tangan berisi salinan perceraian yang baru saja ditandatangani. Saat ia melintasi koridor gedung pengadilan, ia melihat Sarah beberapa meter di depan, sudah menunggunya. Mata mereka bertemu untuk sesaat yang panjang dan tenang, seolah-olah dalam keheningan singkat itu, mereka mengatakan semua yang benar-benar penting. Ia berjalan ke arah Sarah dan menggenggam tangannya dengan erat. Keduanya tahu apa arti gestur itu. Mereka telah meninggalkan bukan hanya sebuah pernikahan, tetapi sebuah kehidupan yang dibangun di atas kebohongan, miskomunikasi, dan kelalaian. Sekarang, mereka keluar sebagai individu yang bebas, tetapi tidak hampa. Saat mereka menuruni tangga pintu masuk,
mereka melihat dua wajah yang familiar dari kejauhan. Linda dan Brandon berdiri di seberang trotoar, masing-masing dengan amplop di tangan. Wajah mereka tegang, beban keputusan terpantul di postur tubuh mereka. Brandon berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tetapi diam-diam melirik Matthew. Linda terus menatap ke tanah, hanya mengangkat pandangannya sejenak ketika ia melihat Matthew menyatukan jemarinya dengan jemari Sarah. Keterkejutan itu langsung terasa. Wajah Linda mengeras, bibirnya menegang, dan matanya bergetar seolah ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi gagal. Itu adalah tatapan yang penuh dengan kata-kata yang tertahan. Matthew membalas tatapan itu tanpa amarah, hanya semacam sikap dingin yang lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Linda mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak menemukan kekuatan atau keberanian. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, dan sekarang, ia melihat dengan jelas bahwa konsekuensinya tidak dapat diubah. Brandon melirik ke samping dan mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. Mungkin, pada suatu titik, ia percaya bahwa hubungannya dengan Linda akan menghasilkan sesuatu di luar perselingkuhan. Tetapi di sana, berdiri di samping Linda, dengan dokumen pernikahan yang berakhir di tangan, dan tanpa gestur mesra di antara keduanya, semuanya tampak konyol. Brandon tidak menggenggam tangan Linda. Linda, sebaliknya, menyilangkan lengannya dan tubuhnya sedikit menjauh. Mereka tidak tampak seperti pasangan. Mereka tampak seperti dua orang yang terperangkap dalam rasa bersalah yang sama, rasa malu yang sama. Dan melihat Matthew dan Sarah pergi dari sana, seolah-olah mereka membawa napas baru, membuat mereka semakin kecil di depan cerminan diri mereka sendiri. Saat mereka menyeberang jalan, Matthew dan Sarah melewati mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pemandangan itu mengatakan segalanya. Mereka tidak perlu memprovokasi, menunjuk, atau menuduh. Kehadiran mereka bersama, bergandengan tangan, pergi dengan harga diri, dan tanpa beban, adalah pesan terberat yang bisa diterima Linda. Ia telah menghancurkan pernikahan dengan pilihannya sendiri, dan sekarang ia menyaksikan mantan suaminya melangkah maju bersama wanita yang telah ia khianati. Dunia berputar, dan terkadang ia berputar dengan cepat. Linda merasakan dadanya sesak seolah-olah ada sesuatu yang terkoyak terlalu lambat. Ia mencoba memanggil Matthew, tetapi suaranya tidak keluar. Ia ingin berlari mengejarnya, tetapi kakinya terpaku di tanah. Waktu yang ia miliki untuk memperbaiki segalanya telah berlalu, dan sekarang yang tersisa hanyalah menyaksikan apa yang telah ia sebabkan sendiri. Sambil berjalan ke mobil, Matthew meremas tangan Sarah sedikit lebih erat. Sarah menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata dengan suara pelan bahwa sepertinya ini adalah akhir dari sebuah siklus yang berat. Matthew menjawab, "Ya, tetapi ini bukan hanya akhir. Ini juga awal dari sesuatu yang berbeda. Mereka tidak perlu terburu-buru atau memaksakan diri. Apa yang mereka miliki sekarang adalah sesuatu yang lahir tanpa janji, tetapi dengan kebenaran, dan itu sudah cukup." Pada hari yang sama, Linda kembali ke rumah teman tempat ia menginap. Ia duduk di tempat tidur, menjatuhkan surat-surat itu di atas meja rias, dan menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Kenangan mulai menyerbu benaknya seperti film yang tidak bisa ia jeda. Ia teringat saat Matthew melamarnya. Bagaimana Matthew mengurus hal-hal kecil sehari-hari, berapa kali Matthew menunggunya terjaga hanya untuk bertanya bagaimana hari kerjanya. Ia teringat pesan-pesan yang dikirim Matthew dari gurun, pesan yang bahkan tidak pernah ia balas dengan sungguh-sungguh. Ia merasa malu, ia merasa menyesal, tetapi di atas segalanya, ia merasa telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Ia mencoba menulis pesan, tetapi menghapusnya sebelum mengirim. Ia sudah tahu bahwa setiap upaya untuk kembali tidak akan diterima. Brandon, di sisi lain, kembali ke apartemen sewaannya. Ia duduk di sofa, menyalakan TV, dan mengganti-ganti saluran tanpa benar-benar menonton apapun. Sejenak, ia membuka ponselnya dan berpikir untuk menelepon Sarah. Mungkin untuk meminta maaf, tetapi ia tahu Sarah tidak lagi bisa dijangkau.
Pintu itu telah tertutup pada hari ia membuka pintunya sendiri untuk berselingkuh. Kekosongan yang ia rasakan berbeda dari yang dirasakan Linda. Kekosongannya lebih sinis, seperti seseorang yang tahu ia telah bertaruh tinggi dan kehilangan segalanya. Tetapi harga diri mencegahnya untuk mengakuinya dengan lantang. Ia tetap di sana sendirian, dengan suara TV mengisi keheningan yang tidak ia tahu cara mengatasinya. Di sisi lain kota, Matthew dan Sarah memutuskan untuk menghabiskan sisa hari itu bersama. Mereka pergi ke sebuah kafe, berbicara tentang rencana, menertawakan hal-hal konyol, berbagi cerita lama yang belum pernah mereka ceritakan satu sama lain. Seolah-olah kehidupan memberi mereka awal yang bersih dan segar tanpa beban, tanpa janji wajib tetapi penuh dengan kemungkinan. Setiap gestur di antara mereka membawa sesuatu yang telah mereka berdua lupakan keberadaannya, rasa hormat, dan setelah semua yang mereka lalui, mereka belajar bahwa fondasi dari apapun yang langgeng dimulai dari sana. Mereka sadar, masa lalu tak akan pernah bisa terhapus. Namun mereka juga tahu bahwa luka bisa memberi ruang bagi sesuatu yang baru, selama ada keberanian untuk terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Dan jalan itulah yang mereka pilih. Bersama, saling menggenggam tangan. Bukan sebagai pembalasan, bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai sebuah pilihan. Pilihan untuk memulai segalanya dari awal bersama seseorang yang telah melihat sisi terburukmu, namun tetap memilih untuk tinggal. Itulah pelajaran yang paling berharga. Terkadang, hidup memang menghancurkanmu hingga berkeping-keping hanya untuk menunjukkan siapa yang memiliki kesabaran untuk menyatukan kembali setiap kepingan itu dengan tenang, tanpa menuntut imbalan apapun. Dan orang itu, ketika ia datang, nilainya jauh lebih berharga daripada semua yang pernah hilang dalam perjalananmu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.